Kamu bayangkan, bayangkan sekarang itu. Jadi perkaranya adalah perkara pembunuhan atau kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP dan atau pasal 44 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 yang ancaman hukumannya adalah 15 tahun penjara. Waktu dan TKP-nya Selasa tanggal 1 November 2022 yang diketahui pada pukul 5.05 lewat 10 WIB. Kejadiannya di klaster Pondok Jati Jajar nomor 202 RT 003 008 Kelurahan Jati Jajar Kecamatan Tapos Kota Depok. Identitas pelapornya adalah saudari S. Saudari S ini adalah adik kandung dari pelaku yang tinggal satu rumah yang posisinya di atas, di lantai 2. Sementara pelaku ini dengan istri dan keluarga di lantai bawah. Korbannya saudari inisial K, ini anak kandung pelaku yang berumur 11 tahun. Yang kedua adalah istri pelaku inisialnya N, saat ini sedang dirawat di UGD Rumah Sakit. Sementara pelaku identitasnya adalah R, ini adalah sebagai suami, pekerjaannya swasta, yang tinggal satu rumah. Barang bukti yang kita sita adalah golok ini dan baju-baju korban. Jadi kronologisnya bahwa yang pelaku ini sering pulang malam, pulang pagi lah istilahnya. Jadi banyak sering cekcok. Pada saat itu ditanyakan oleh sang istri, kenapa pulang pagi terus. Nah, kemudian terjadi cekcok mulut. Menjelang sholat subuh yang bersangkutan ke masjid dulu karena istri ini minta cerai. Tiba-tiba pulang dari masjid, kok dilihatnya sudah beres-beres, termasuk si korban ini sudah menggunakan pakaian seragam sekolah. Istrinya juga sudah rapi-rapi mau berangkat, pelaku tidak terima. Sehingga terjadi cekcok mulut yang hebat. Pelaku mengambil golok ini yang ada di bawah meja, langsung membacokan kepada istri dan anaknya. Alasan ke anaknya menurut keterangan pelaku adalah karena anaknya ini melihat. Di situ ada anaknya dua, yang satu umur 11 yang meninggal, yang kedua adalah umur 1,5 tahun. Setelah pelaku melakukan pembacokan, anak yang berumur 1,5 tahun ini dibawa keluar. Di situ baru menghubungi RT, keluarga-keluarga di situ, yang bersangkutan langsung dilaporkan ke kita. Oke? Motifnya kesal Ya, kami sering berantem. saat itu istrinya mau kemana sih Pak? Mau ke mengantar anak yang korban, kemudian mau ke rumah pamannya. Rumah paman. Keluar dari rumah karena sudah ada cekcok mulut dan minta cerai segala. Sebelumnya sudah pernah dilakukan KDRT belum Pak terhadap para korban? Belum, kejadian. hanya cekcok mulut. Pak, dalam pulang pagi itu dalam kondisi mabuk Pak? Sebelum pulang ke rumah, yang bersangkutan ada kumpul dengan teman-temannya. Yang bersangkutan sempat menggunakan sabu. Ini selama pulang pagi itu dia kondisinya mabuk. Ya, bukan mabuk, menggunakan sabu. Menggunakan sabu. Tapi kita tidak tahu apakah itu tiap hari ya. Tapi pada saat kejadian itu yang bersangkutan sempat menggunakan sabu. Sempat dianiaya dulu, artinya mungkin ada dipukul atau memang langsung ditetapkan? Langsung ditebas. Langsung. Anaknya dulu terus istri dulu baru si Kiki. Berapa kali? Kalau istri itu bagian 4 bagian leher, punggung, tangan. Kalau yang sana 2, sebelah sini sama. Melihat semua itu si Kiki berarti hamil putus atau Ya, buka baju itu kan bebas.
Pak, apa benar adiknya itu juga akan dianiaya sih Pak? Nah, pada saat minta tolong, yang di atas ya, yang pelapor, yang bersangkutan tidak berani turun. Tidak berani turun. Setelah pelaku melakukan pembacokan, membawa anaknya yang umur 1,5 tahun keluar, ada suara tetangga-tetangga, baru yang si pelapor turun dari atas. Jadi pada saat kejadian hanya mendengar minta tolong, tetapi tidak berani turun keluar. Kalau goloknya memang sudah dipersiapkan. Ini ada di bawah meja. Sudah dipersiapkan sebelumnya oleh pelaku. Nah, kalau itu tidak, tapi ada di bawah meja. Berarti spontan Ya, karena itu tadi cocok mulut tadi. Pasti ributnya pasti hebat. Tadi sudah saya sebutkan ini. Pasal 338 KUHP dan atau pasal 44 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kalau motif cekcoknya itu apa sih? Ya salah satunya kita karena ya pulang pagi terus kan mungkin istrinya mungkin curiga. Kalau kondisi terkini korban yang dirawat Pak? Pada saat saya kemarin ke sana sudah bisa buka mata sih, tapi masih kondisi lemah ya. Artinya sudah sadar ya Pak? Sudah sadar, sudah buka mata tapi belum bisa bicara. Pada saat kejadian anak yang masih kecil di mana Pak? Tidur, kan masih 1,5 tahun. Yang korban yang meninggal ini yang udah itu kan kita lihat udah pakaian sekolah. Jadi maksud istrinya ini mengantar anak ini dulu ke sekolah, baru istrinya ini ke rumah pamannya. Tapi dicegat oleh pelaku. Artinya anak yang paling kecil tidak melihat peristiwa. Tidak tahu. Kan 1,5 tahun belum mengerti apa. Tapi di dalam kamar tersebut. Ya. Kalau anak yang 1,5 tahun saat ini dirawat oleh siapa Pak? Tadi malam kami datangin di rumah pamannya. Paman yang Paman, si istri mau istri. pergi itu. Istri. Yang istrinya mau. Yang istrinya mau ke rumah pamannya di wilayah Sintang. Pelaku pernah ditangkap katanya sebelumnya. Pelaku pernah ditangkap. Oh, kasus lain, kasus narkoba. Oke. Bisa untuk sabunnya sendiri berarti bisa dikenain pasal lagi nggak? Ya kita lebih menggunakan pasal yang Lebih tinggi. Oke.